Ketemu lagi di Bangsa Channel. Sore ini kita bahas soal alokasi dana pusat ke daerah. Jadi sekarang ini kepala daerah, bupati, gubernur ada teriak ya dengan dikuranginya dana alokasi pusat ke daerah. Jadi dana alokasi pusat ke daerah itu maksudnya adalah anggaran pendapatan daerah selama ini itu masih dibantu dari pusat ya. Jadi katakanlah suatu pemerintah daerah mempunyai anggaran pendapatan katakanlah 100 M ya, itu 30 M katakanlah masih diberikan dari pusat ya, antara lain untuk membayar gaji PNS antara lain ya, untuk belanja rutin ya, tapi juga ada yang untuk belanja pembangunan. Nah, dari data yang ada itu 80% lebih pemerintah daerah itu masih tergantung dana pusat. Nah, itu masalahnya ya. Kecuali daerah-daerah yang memang PAD-nya tinggi ya, seperti misalkan Pekanbaru ya, pada daerah minyak itu PAD-nya tinggi. Sehingga karena dana dari pusat itu dana-dana yang gratis ya, karena dikasih ya, maka di dalam penggunaannya kadang-kadang ya merupakan suatu andalan. Nah sekarang Pak Prabowo punya suatu kebijakan bahwa dana-dana itu mau dikurangi ya, digunakan untuk keperluan disentralisir di Jakarta untuk keperluan pembangunan nasional yang juga berdampak positif pada daerah ya. Nah, kepala daerah pada teriak ya. Karena sumber penghasilan daerah itu kan kalau yang tidak kreatif hanya dua. Satu adalah dari PBB, pajak bumi bangunan, kemudian dari retribusi, dan kalau nggak salah dari pajak kendaraan ya. Karena itu kemarin ada kasus Pati ya, karena anggaran dari pusat dikurangi, maka Bupati Pati mengeluarkan kebijakan menaikkan PBB dan diprotes ya. Sebetulnya itu sah-sah saja, tapi karena ada hembusan politik akhirnya diprotes dan menjadi rame ya. Dan sekarang dari dia kan bukan hanya political games aja itu kan. Saya kira begitu ya. Yang mau kita soroti sekarang adalah bahwa mengapa pemerintah daerah itu sekarang sangat tergantung kepada pusat ya. Padahal dulu konsep otonomi daerah itu kan sebetulnya untuk memberikan daerah kewenangan supaya bisa mengembangkan potensi daerahnya. Kan gitu kan? Nah, kalau sebagian besar pemerintah daerah masih menggantungkan dana pusat, artinya bahwa daerah itu tidak bisa mengembangkan potensi daerahnya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah kan, PAD kan. Nah ini kan jadi beban, kan gitu kan. Nah, dulu konsepnya kan supaya daerah bisa swasembada di dalam pendanaan sehingga bisa membiayai ya, idealnya bisa membiayai roda pemerintahnya sendiri tanpa menggantungkan pusat. Malah eksesnya sekarang ada semacam distribusi korupsi ya. Jadi karena pemerintah daerah punya otoritas sendiri ya kan, maka mereka bisa melakukan suatu tindakan korupsi ya, yang tanpa ada ketergantungan dari pusat ya kan. Sehingga sekarang otonomi daerah itu tidak bisa meningkatkan potensi daerah, tidak bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi daerah, tetapi malah menciptakan ekses
pemerataan korupsi. Itu saja obrolan kopi sore. Sampai ketemu lagi di Bangkes Channel dalam topik bahasa yang berbeda di episode berikutnya. Selamat ngopi sore.